Itu 8 makhluk. 8 makhluk Allah ini Allah ciptakan untuk kekal, tidak untuk sirna. Ya, ada 8 makhluk Allah diciptakan untuk kekal, tidak untuk sirna. Dikumpulkan dalam 2 bersyur. Thaniyatun hukmul baqaya ummuha min al-khalq wal baquna fi hayy al-adami. طيب العرش والكرسي نار وجنة وعجب والأرواح كذا اللوح والقلم. Ada 8 perkara hukum kekal meliputi 8 perkara ini, atau ada 8 makhluk hukum kekal meliputi 8 makhluk ini. Berarti 8 makhluk ini kekal. Wal baquna fi hayy al-adam, yang lainnya semuanya akan sirna. Apa 8 makhluk Allah yang akan kekal ini? Satu adalah al-arsh, singgasana Allah. Singgasana Allah akan kekal. Kemudian yang kedua adalah kursi. Nah, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah surga, yang keempat adalah neraka, yang kelima adalah ajab. Ajab itu banyak, yang diinginkan adalah tulang ekor manusia. Yang juga kekal. Yang kelima. Yang keenam adalah ruh. Yang ketujuh al-lawh, dan al-lawh al-mahfuz. Yang kedelapan adalah al-qalam. Ini semua adalah 8 makhluk Allah. Semuanya dicipta oleh Allah untuk kekal, termasuk surga dan neraka. Tidak akan sirna selama-lamanya. Karena itu, khairat keimanan yang dipetik di sini, seorang mukmin hendaknya berpikir dengan baik. Di alam akhirat hanya ada 2 kelompok. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Minhum shaqiyyun wa minhum syaqiyy. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Nah, maka dunia adalah tempat pertama penentu akan hari akhirat. Nah, Allah di dunia ini mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat, maka keberuntungan kekal abadi dia dapatkan. Namun kalau dia menghancurkan dirinya di dunia ini, na'udzubillah, dan ditakdirkan menjadi penghuni neraka yang merupakan penduduknya, dia akan kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar. Iya. Karena itu, hendaknya seorang yang berpikir dalam kehidupannya bahwa kehidupan kekal abadi itu di akhirat, bukan di dunia. Karena itu, dimanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik mungkin dalam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini sekilas tentang surga dan neraka. Kemudian beliau katakan wal iman bil mizan. Berikutnya masalah berikutnya dari akidah adalah meyakini tentang adanya timbangan. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat adalah perkara yang hak, wajib diyakini dan diimani ada timbangan pada hari kiamat. Timbangan hakiki. Timbangan hakiki. Nah, bukan seperti yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah ini akan betul-betul rusak. Banyak perkara yang diinginkan. Ya. Begitu masuk ke dalam masalah timbangan, katanya timbangan itu bukan timbangan hakiki, tapi keadilan. Ya. Bahkan sebagian Mu'tazilah mengingkari neraka. Bukan neraka yang ada, tapi neraka itu adalah Allah menyiksa di dekat api. Ya. Nah, ini perkataan ahlul bidah sesat. Ya, untuk apa disebutkan dalam Al-Quran neraka? Ada belenggunya, kemudian makanan penduduk neraka dari zakum, air yang mendidih, ya, air nanah yang sangat mendidih dan seterusnya. Ya, kalau dikatakan hanya sekedar disiksa dekat api saja. Na'udzubillah min adh-dhalalah. Nah, maka kita yakini bahwa timbangan benar hakiki timbangan itu. Bagaimana hakikatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal waznu yawma idzin al-haq." Timbangan pada hari itu adalah benar. Nah, adapun timbangan, di sini pengarang mengatakan wal iman bil mizan, beriman kepada timbangan. Al mizan kata tunggal dalam bahasa Arab, mufrad, kata tunggal. Pertanyaan di sini muncul, apakah timbangan itu cuma satu pada hari kiamat atau timbangan itu banyak? Ini letak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan timbangan cuma satu. Ya, sebagian para ulama yang lain mengatakan timbangan itu banyak. Timbangan itu banyak. Yang mengatakan timbangan itu banyak dan dalilnya jelas tentunya. Seperti ayat ini disebut oleh pengarang, "Karena ba'ul mawazin al-qist", dan kami meletakkan timbangan keadilan. Saya kalimat timbangan bentuknya jamak, banyak timbangan. Ya, dijawab oleh mereka yang mengatakan timbangan cuma satu. Oh, di sini bukan timbangan yang banyak, tapi amalan yang ditimbang itu banyak. Amalan yang ditimbang itu banyak.
Ini juga pendapat yang kurang kuat, yang benarnya bahwa timbangan itu banyak pada hari kiamat. Sebab konteks ayat, "Wanaba'ul mawazin," kami meletakkan timbangan-timbangan. Kalau yang diinginkan amalan itu tidak disifatkan dengan kalimat diletakkan. Yang diletakkan, yang ditancapkan itu timbangan. Ya. Kemudian al-qisṭah, timbangan keadilan. Amalan tidak dikatakan amalan yang adil. Nah, tapi yang dikatakan timbangan yang adil. Bagus timbangannya yang betul-betul adil dalam timbangan, sesuai dengan takarannya. Nah, demikian. Maka benar dari sini bahwa timbangan pada hari kiamat itu banyak. Kemudian apa yang ditimbang? Pada hari kiamat apa yang ditimbang? Ada 3 nas menunjukkan 3 yang ditimbang. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan-amalan. Dan kebanyakan nas dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang ini. "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Siapa yang berat timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka di dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Nah, dan juga di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh." Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah pahala. Juga di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat pahalanya di timbangan. Sisi pendalilan kita berat, pahalanya di timbangan. Kemudian 2 kalimat ini sangat disukai oleh Allah. Apa kedua kalimat tersebut? Yang pertama subhanallahil azim, kalimat yang kedua subhanallah. Yang pertama subhanallah wa bihamdi, yang kedua adalah subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang berat di timbangan, menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Jadi kebanyakan dalil memang menunjukkan yang ditimbang adalah amalan. Namun ada dalil yang lain menunjukkan yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Jadi amalannya tercatat, catatannya yang ditimbang, catatannya yang ditimbang. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad dan lainnya yang lebih dikenal dengan nama hadits al-Bitaqah, hadits tentang kartu. Dikatakan pada hari kiamat seorang lelaki disaksikan oleh seluruh makhluk, maka dihamparkan catatan-catatan kejelekannya. Jumlah catatan kejelekannya sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungan, kata Nabi, jauhnya sejauh mata memandang. Nah, jauh mata memandang. Jauh mata memandang itu bukan ukuran juga tembok orangnya jauh mata memandang. Jauh mata memandang dia tempat yang luas misalnya, anggaplah ke laut. Ya, ujung dari penglihatannya, nah itulah sejauh mata memandang. Itu panjangnya. Jadi jumlahnya 99 gulungan catatan dosa. Maka Allah bertanya kepadanya, apakah benar apa yang tertulis ini? Apakah para malaikatku mendolimi kamu? Ya, ditanya semuanya, dia katakan semuanya benar ya Allah. Ya, semua yang saya lakukan. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu punya kebaikan? Ya, katanya saya tidak punya apa-apa. Maka Allah berfirman, tidak, bahkan kamu punya kebaikan. Maka dikeluarkanlah satu kartu. Keluarkanlah satu kartu berisi ucapan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya, syukur la ilaha illallah, syukur Muhammadan abduhu wa rasul. Bukannya dia adalah orang yang menjaga tauhidnya, syahadatnya tetap benar. Ya, dan di sini jangan dipahami ya bahwa tidak ada amalan salat dan yang lainnya. Ya, sebab amalan salat itu termasuk perkara yang membenarkan kalimat syahadatnya. Jika tidak ada amalan salatnya, maka tidak mungkin kalimat syahadat tertulis di situ. Ya. Nah, maka begitu ditimbang, dinaikkan, Allah berfirman kepadanya, kamu saksikan timbanganmu. Maka orang ini berkata, ya, untuk apa ditimbang? Apa gunanya? Satu ini dihamil 99 gulungan dosa. Ya, dia sudah putus asa kelihatannya. Maka Allah berfirman, tidak, kamu harus hadir. Lihat timbanganmu. Hari ini kamu tidak berani. Maka dinaikkanlah 99 gulungan dalam satu anak timbangan, dan gulungan yang lain di timbangan yang lainnya. Karena itu ternyata 99 gulungan ini terhambat ke atas, dan kartu tersebut yang berat. Iya. Ini penerapan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan. Ini yang kedua. Yang ketiga,
kadang ditimbang adalah orangnya langsung. Orangnya langsung dinaikkan di timbangan, kemudian ditimbang berapa nilainya. Ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah, la yuzalu inda Allah janaha ba'udah." Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat didatangkan dan timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Nah, ini menunjukkan bahwa orang juga kadang ditimbang. Karena itu kata para ulama seperti Syekh bin Baz dan lain-lainnya menguatkan bahwa yang ditimbang pada hari kiamat kadang amalan dan kadang catatan amalan dan kadang adalah orang yang langsung ditimbang. Namun Syekh Ibnu Utsaimin memberi garis bawah bahwa kebanyakan dalil menunjukkan yang ditimbang itu amalan. Kebanyakan dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Kemudian timbangan itu, kata para ulama, punya dua anak timbangan yang punya lisan. Itu yang disebut oleh Imam Barbahari, lahu kismatan wa lisan. Punya dua kisah. Dua kisah artinya dua anak timbangan. Dan punya satu lisan. Lisan ini bukan artinya lidah, tapi lisan artinya tiang menyangga. Tiang yang menyangga timbangan. Seperti neraca. Neraca itu punya dua anak timbangan, ya kan? Iya. Menimbang antara dua perkara, ya dengan neraca, berat mana. Nah, tentunya ada tonggak yang menyangganya. Tentang masalah dua anak timbangan, punya dua kisah, ini tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang saya sebutkan tadi. Adapun tentang lisan, sebagian para ulama berdalilkan dengan asar dari Ibn Abbas, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan itu dipahami dari hadis Ribaqah. Sebab adanya dua anak timbangan, satunya lebih berat, kemudian satunya terhempas ke atas, satunya berat, ini menunjukkan ada tonggak yang menyangganya. Nah, ini sekilas tentang masalah timbangan pada hari kiamat. Dan timbangan ini letaknya sebelum jembatan, setelah telaga, sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian kata beliau, warkanul iman. Sekarang beliau bertindak menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah keimanan. Kata beliau, wal iman. Karena iman qaulun wa amalun wa niyyah. Qaulun wa amalun wa niyyatun yajibu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan mengimani bahwa keimanan itu adalah ucapan, amalan dan niat. Bertambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Ya. Ini global prinsip ahli sunnah di dalam masalah iman. Iman dalam prinsip ahli sunnah terkumpul 5 perkara. Yang pertama, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua, iman itu keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, iman itu adalah amalan dengan anggota tubuh. Harus terkumpul 3 perkara ini baru dikatakan iman di kalangan ahli sunnah. Dia benar ya di dalam masalah keimanan. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Yang keempat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Oleh pengarang disebutkan beberapa dalil tentang hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Amma alladziina aamanu fazadatkum iimana." Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan. Mereka iman itu bertambah. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Yazdadu iimanan ma'a iimanihim." Supaya bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan mereka yang sudah ada. Ini menunjukkan bertambahnya. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa yazdadu alladziina aamanu iimana." Dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanan. Nah, ini 3 ayat, tambahnya lagi ayat dalam Al-Quran menunjukkan iman itu bertambah. Adapun berkurangnya, antum segera paham akan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, lalu dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dan kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah lemah keimanan. Jadi kan ada tingkatan terlemahnya. Nah, iman itu bisa berkurang. Dan dibawakan di sini hadis oleh pengarang kata beliau rawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un." Iman itu bid'un
Dia bagi itu angka 3 sampai 9. Jadi kalau ada 70 setelahnya, berarti 73 sampai 79. Waktu riwayatin dia bawa 60 syu'bah. Dan dalam satu riwayat 63 sampai 69 cabang. Jadi iman ada banyak cabang. Ya, ini kita juga harus imani, kita yakini bahwa iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Wal muslimin wa Abu Dawud. Dan dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, afdaluha, yang paling afdalnya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata para ulama, hadis ini di antara hadis yang paling tegas menunjukkan bahwa keimanan itu dengan ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ketika Nabi menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, beliau memberi 3 contoh. Contoh yang pertama paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa iman itu dengan ucapan, dan bukan artinya dia berucap la ilaha illallah, itu artinya ucapan saja tidak dalam hatinya. Sebab ucapan dalam bahasa Arab, ucapan itu bisa bermakna ucapan lisan dan bisa bermakna ucapan hati. Ucapan hati. Karena itu tercakup di dalamnya. Ucapan la ilaha illallah. Nah, isyarat bahwa iman itu dengan ucapan. Kemudian yang kedua, imatatul adha anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan iman itu diantaranya ada yang merupakan amalan. Yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah amalan hati. Ya, kaitannya dengan hati rasa malu. Nampak pengaruhnya pada tubuh. Seorang kalau malu, ya kelihatan wajahnya kadang memerah atau semisal dengan itu. Nah, maka rasa malu adalah amalan hati, ya, dan nampak pengaruhnya di tubuh. Nah, dari sini kata para ulama, Nabi memberikan menjelaskan cabang-cabang keimanan, kemudian memberikan 3 contoh. Ya, satunya dari ucapan, yang satunya dari perbuatan, yang satunya dari keyakinan di dalam hati. Nah, menunjukkan bahwa keimanan itu tidak lepas dari 3 perkara ini. Keimanan tidak lepas dari 3 perkara. Dan di sini ahli sunnah menyelisih ahli bidah. Iya. Dari kalangan al-murji'ah, kelompok al-murji'ah. Orang murji'ah di sini ada 4 kelompok. Yang pertama murji'ah ekstrim, yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tasdikul qalb saja. Nah, sekedar al-ma'rifah. Iman itu sekedar al-ma'rifah, cukup mengenal, ya tahu. Nah, ini ucapan orang-orang mulhid. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan iman itu cukup ucapan saja. Dia telah berucap sudah mukmin, walaupun dia tidak yakin, sudah beramal. Jadi ucapan orang-orang Karramiyah. Pengikut Muhammad bin Arram, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang Karramiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Mengatakan iman itu ucapan dengan lisan saja. Jangan dikata ini 2 pemikiran sudah hilang, ya, sudah pupus. Ya. Pernah di mana? Ada perguruan tinggi di jalan bagi apa itu? Ya, mengadakan seminar. Ya. Seorang dosen yang mengadakan seminar, kelihatannya dari negeri yang lucu-lucu namanya itu Chicago atau gitu. Nah, akhirnya mengadakan seminar, judulnya apa? Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Fir'aun adalah mukmin sejati. Ini asal dari penyimpangan dalam masalah definisi iman. Ya, jadi katanya dia lihat ayat dalam Al-Quran, ya, Fir'aun sudah mengakui benar itu Musa bahwa benar dia mempercayai Allah. Ya. Nah, intinya ini kekufuran. Ya, karena itu para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengarang satu kitab judulnya Iman Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Nah, rupanya ini diwarisi oleh mereka dan diajarkan di sana mungkin di Chicago. Makanya dia datang ke sini mewariskan ilmunya. Nah, na'udzubillah minadh dhalalah. Ya, waris yang sangat jelek, warisan yang sangat tidak bermanfaat, dan juga orang-orang yang mewarisi adalah orang-orang yang gila. Nah, yang seperti ini tidak ada manfaatnya bagi umat. Ya, ini asalnya penyimpangan dalam masalah keimanan. Maka antum harus tahu global sebenarnya senang menjelaskan. Iman itu begini ringkas. Ketika kita hamil, ya, seluruh kebaikan dan seluruh kebenaran kembali ke situ. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman itu tasdikul qalb, hanya pembenaran dalam hati saja.
Beda antara al-ma'rifah dan tasdiq. Kalau tasdiq kadang disertai dengan amalan, kadang. Ini sifatnya kebenaran. Kemudian kelompok yang keempat dari kelompok Murji'ah, ini dikenal dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Ini hati-hati. Sebab ini banyak dalam buku fikih. Nah, saya pernah melihat sebagian orang baca buku, kelihatan itu beberapa kalam. Nah, ternyata itu ucapan Murji'ah. Murji'atul Fuqaha. Dia katakan bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saja. Adapun amalan, amalan tidak masuk dalam keimanan. Yang beda-beda ibaratnya. Ada yang mengatakan amalan tidak masuk dalam keimanan. Ada yang mengatakan amalan bukan syarat syahnya iman. Ada yang mengatakan amalan hanya syarat sempurnanya iman saja. Ini semua ucapan Murji'atul Fuqaha. Nah, Murji'ah al-Fuqaha. Yang benarnya amalan masuk dalam keimanan. Begitu saja, ringkas. Ya, iman itu ucapan, amalan, keyakinan dalam hati. Selesai. Nah, ini global prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Kemudian ahli sunnah juga menekankan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan maksiat, berkurang bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Prinsipnya mereka sesat dalam masalah ini. Antum tahu kenapa orang-orang Khawarij berkata bahwa pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam? Masalahnya sesat dalam masalah keimanan. Ya, kata mereka begini, amalan itu cuma satu. Amalan itu cuma satu. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Amalan itu cuma satu. Kalau hilang sebagiannya, maka seluruhnya hilang. Demikian kata mereka. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, ini berarti hilang sebagiannya. Kalau sudah hilang sebagiannya, berarti seluruhnya hilang. Kalau seluruhnya hilang, sudah tidak ada lagi keimanannya. Jadi hukum kafir. Ini dasar kenapa orang-orang Khawarij berpemikiran seperti itu. Dasarnya kembali kepada pemahaman dalam masalah iman. Selain uraian tentang masalah iman ini, uraian yang panjang sebenarnya, yang para ulama menjelaskan secara detail. Namun apa yang disebutkan ini insyaallah taala global prinsip yang sudah mewakili. Nah, kalau seorang berada di atas prinsip ini, para ulama sudah yakin 5 perkara. Kamu akan selamat dalam masalah keimanan. Iman itu ucapan dengan lisan, satu. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalan di anggota tubuh. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan maksiat. Yakin 5 perkara ini, selesai. Kamu adalah seorang mukmin yang baik. Nah, benar keimananmu? Ya. Dan telah berada di atas jalan yang lurus dalam masalah keimanan. Ya, siapa yang keluar dari 5 perkara ini, sedikit maupun banyak, dia adalah pengikut kesesatan dan orang yang ikut kepada kelompok ahli bidah. Ya, setelah menjelaskan tentang prinsip dasar dalam masalah keimanan, sekarang masuk menjelaskan satu permasalahan berkaitan dengan masalah iman, yaitu masalah al-istithna bil iman. Masalah memperkecualikan keimanan. Memperkecualikan di sini artinya mengucapkan insya Allah. Ya, ketika seorang misalnya ditanya, apakah kamu seorang mukmin? Dia jawab insya Allah. Apakah boleh hal tersebut atau tidak? Seorang ketika ditanya, apakah kamu mukmin? Dia jawab insya Allah. Nah, ini akan diterangkan di sini oleh pengarang. Kata beliau, wal istithna'u fil iman sunnatun madiyatun fa idza su'ila ar-rajul amu'minun anta qala insyaallah. Kata beliau, dan istithna dalam iman, memperkecualikan dalam keimanan adalah sunnatun madiyah, sunnah yang sudah berlalu. Ya, maksudnya sunnah yang berlalu dan terus berjalan. Ya. Bagaimana itu memperkecualikan dalam keimanan? Yaitu seorang apabila ditanya, apakah kamu seorang mukmin? Dia menjawab insya Allah. Ya. Dengan izin Allah, saya seorang mukmin. Ini namanya istithna. Ya. Nah, pengarang di sini menetapkan bahwa ini adalah sunnah ma'afiyah. Perkara yang ditetapkan dan dibenarkan. Ya. Dan dia sebutkan ini nukilan dari para ulama salaf. Mereka membenarkan hal ini. Ruya dari Abdullah bin Mas'ud. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Wa Al-Qamah bin Qais. Dan Al-Qamah bin Qais. والأسود بن يزيد أسود بن يزيد ودواء الشقيق بن سلمة مسروق بن الأجلة منصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مكتب الضبي وقبيل بن إياس وغيرهم. Semua disebut di sini dari ulama negeri Kufah. Semuanya dari ulama negeri Kufah kecuali satu. Nama yang terakhir Qubay bin Iyad. Kelihatannya pengarang di sini memperbanyak nukilan dari negeri Kufah, ulama negeri Kufah. Sebab orang-orang Kufah itu dikenal penyimpangan mereka dalam masalah al-iman, khususnya dalam masalah amalan. Mereka dikenal sebagai Murji'atul Fuqaha. Sebab di Kufah ini salahnya Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan Abu Hanifah dan pengikutnya itu dikenal sebagai Murji'atul Fuqaha. Dan mereka bukan ahli sunnah di dalam masalah keimanan.
Ini diketahui dan dibahas oleh para ulama. Karena itu Imam Tahawi dikritik dalam akidah Tahawiyah karena masalah iman juga. Ya. Dan banyak pengarang dari kalangan Hanafiyah yang menyimpangnya di dalam masalah ini. Nah, maka di sini beliau tekankan bahwa istitsna mengucapkan insya Allah dalam keimanan ini adalah perkara yang dibenarkan dan telah dinukil hal tersebut dari para ulama as-salaf. Ya, dari para ulama as-salaf. Adapun ahlul bidah mengatakan orang yang mengucapkan insya Allah ini berarti ragu dalam keimanannya. Dikatakan kamu mukmin, dikatakan insya Allah. Insya Allah artinya katanya tidak yakin dia beriman. Iya, tidak yakin mau dia beriman. Ini ucapan ahlul bidah. Akhirnya mereka tidak setuju kalau ada penggunaan insya Allah. Harus bilang iya, saya mukmin. Iya. Nah, jadi ini sudah dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh istitsna sunnatul ma'diyah, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan yang mengatakan wajib mengucapkan insya Allah. Ada yang mengatakan wajib mengucapkan insya Allah. Ada yang lainnya mengatakan haram menggunakan insya Allah dalam keimanan. Jadi benarnya penggunaan insya Allah dalam keimanan itu penggunaan yang benar. Kalau ditanya kamu seorang mukmin, jawabnya insya Allah ini penggunaan yang benar. Ahli sunnah ketika mengatakan penggunaan yang benar, sunnatul ma'diyah, mereka mengatakan istitsna diminta di sini kalimat insya Allah itu pada amalan, bukan pada asal keimanan. Kalau asal keimanan, mereka yakin saya mukmin, yakin. Itu beriman kepada Allah. Tapi amalan dalam Islam ini banyak, ya kan? Ada amalan sholat, amalan keimanan banyak. Sholat, zakat, puasa, hukum tauhid, mukammilatut tauhid, dan seterusnya. Banyak sekali amalan. Ya. Dia untuk menjalankan seluruh amalan ini belum tentu bisa, ya kan? Maka ketika ditanya kamu seorang mukmin, dia jawab insya Allah, dia bertekad bisa mengumpulkan hal tersebut. Ini yang diinginkan oleh pengarang di sini. Dan seluruh para ulama ahli sunnah yang menjelaskan ketika mengatakan bolehnya istitsna dalam keimanan yang diinginkan perkecualian, yaitu mengatakan insya Allah pada amalan, bukan pada asal keimanan. Pada asal keimanan tidak boleh ragu dan tidak boleh kata insya Allah. Pada asal keimanan. Di hadis dan sebagian para imam mengatakan juga istitsna itu maknanya yakin. Kadang kalimat insya Allah bukan hanya bermakna ragu saja, tapi juga bermakna yakin. Ya, bermakna yakin. Nah, di sini disebutkan di sini oleh pengarang dari bahwa penggunaan kalimat insya Allah kadang bermakna yakin. Kata beliau, wahada istitsna'un ala yakini. Dan ini adalah istitsna di atas keyakinan. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, la tadkhulanna al-masjid al-harama insya'Allahu aminin. Sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insya'Allah dalam keadaan aman. Kita ada salah tulis di sini ya, insya'Allah nun yang dipisah dengan syin. Ya, harusnya insya'Allah nun terpisah dengan syin. Sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insya'Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan aman. Ini janji di sini, Allah janji, yakin hal tersebut pasti terjadi. Ya, tapi disebut dengan kalimat insya'Allah, menunjukkan bahwa penggunaan insya'Allah itu belum tentu bermakna syak, tapi juga kadang bermakna yakin. Ini berupa pemahaman dan prinsip ahli sunnah di dalam masalah penggunaan insya'Allah. Ketika seorang ditanya apakah kamu mukmin, ya dia menjawab insya'Allah. Ya, kita katakan bahwa ahli sunnah dalam masalah ini kadang mengatakan insya'Allah bermakna yakin, yaitu ada asal keimanan, dan kadang insya'Allah disebutkan di situ insya'Allah dalam penggunaan. Ketika ditanya apakah kamu seorang mukmin, dia jawab saya mukmin insya'Allah. Ini insya'Allah yang kembali kepada amalan, bukan kepada asal keimanan. Ya, kembali kepada amalannya. Kemudian setelah itu beliau berkata menjelaskan masalah lain, yaitu masalah hubungan antara keimanan dan keislaman. Hubungan antara iman dan Islam. Ya. Dia kata, wa imanu wal islamu wa ziyadatun. Iman itu adalah Islam dan lebih. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Katakanlah sungguhnya kalian belum beriman, akan tetapi kalian katakanlah sungguhnya kami telah berislam. Ya. Nah, kemudian kata pengarang, warawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa qiyam Ramadan wa hajjil bait." Sungguhnya Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat.
Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi siapa yang mampu. Kata pengarang, fahadihi hakikatul Islam. Ini adalah hakikat Islam. Wal iman, ini hakikat Islam. Dan ini yang disebut belakang. Itu hakikatnya. Wal iman, hakikatuhu. Adapun iman hakikatnya, marawaku Abu Hurairah fi maqaddamna. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada apa yang telah kami sebutkan. Maksudnya iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Itu hakikat iman, kata pengarang. Kata dia orang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsan wa ana jalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada sekelompok orang dan saya dalam keadaan duduk. Maksudnya beliau memberi harta dari zakat kepada sekelompok orang. Dan pada saat yang saya duduk, wa taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Dan Rasulullah meninggalkan di antara mereka ada seorang lelaki ditinggalkan oleh Nabi, tidak diberi. Padahal orang ini pada saat adalah orang yang sangat takjub padanya. Maksudnya dia sendiri kelihatannya ini orang kayaknya paling pantas untuk diberi. Tapi Nabi meninggalkannya, tidak memberinya. Apa itu? Maka saat berkata saya pun berdiri. Apa itu? Kemudian saya berkata kepada Rasulullah, malaka al-fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Ya, kata Nabi, kata saat, ya kenapa kamu dari fulan? Demi Allah saya melihat orang ini adalah seorang mukmin. Maka Rasulullah berkata, awal musliman. Ya, atau dia hanya masih seorang muslim. Wadakara dalika Sa'ad dan salatan. Dan saat mengulangi 3 kali, wa ajabahu misli dzalik. Dan Nabi menjawab seperti dengan itu. Sama kala kemudian Nabi berkata, inni la'utiyar rajulah, sungguhnya saya memberi seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minha, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, dan selainnya lebih saya cintai daripadanya. Khasyata an yuhibba, khasyata an yuhibba, sebacanya yuhibba. Sebab kalau baca yakibbu, ini termasuk fi'il dari 13 fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab yang kalau dibaca dengan sigha yaf'alu dia lazim, dia muta'addi. Kalau dibaca dengan sigha af'alu dia lazim. Nah, kalau dibaca af'alu, biasanya kan sigha af'al muta'addi yang muta'addi. Di sini kebalikannya, ada 13 fi'il yang seperti ini. Salah satunya ini akabba, yang bacanya yukibbu. Khasyata yukibba, khasyata an yukabba fil nari ala wajhihi. Nah, saya memberi kepada seorang dan selain lebih saya cintai darinya. Khawatir dia akan dijatuhkan ke dalam neraka di atas wajahnya. Nah, di sini sekarang membawakan dalil ini untuk menunjukkan antara perbedaan iman dengan Islam. Saya beri pendahuluan dulu. Iman dan Islam ini kalau disebut secara bersamaan maka maknanya beda. Kalau disebut secara berpisah maka maknanya sama. Jadi ini dasar dalam mengenai masalah itu. Walaupun ulama khilaf, orang di sini fahimnya belum membedakan antara iman dan Islam. Dan sebagian yang lain mengatakan iman sama dengan Islam. Ini dia pendapat sudah. Pendapat yang ketiga apa yang kita sebutkan tadi. Ya, iman dan Islam itu termasuk kalimat-kalimat apabila berkumpul bersamaan maknanya sama, apabila berpisah penyebutannya maknanya beda. Ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Utsaimin dan kebanyakan para syekh di zaman ini. Menguatkan pendapat itu bahwa iman apabila disebutkan secara bersamaan maknanya beda. Kalau disebut secara berpisah maka maknanya sama. Contoh disebut secara berpisah maknanya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina inna Allah al-Islam." Sebenarnya agama di sisi Allah adalah apa? Islam. Ya kan? Jadi tidak mungkin ya dikatakan tidak masuk di dalamnya iman. Harus ada iman di dalamnya masuk. Inilah pembagian para ulama yang membagi Islam itu terbagi 3. Ada dalamnya Islam, ini tingkatan paling bawah, kemudian di atasnya tingkatan iman, kemudian di atasnya lagi tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Ini semuanya masuk dalam cakupan Islam seluruhnya. Jadi masuk dalam cakupan Islam keseluruhan. Ya. Jadi Islam dan iman kalau disebutkan secara berpisah, maknanya sama. Maknanya sama. Tapi kalau disebut secara berbeda, disebutkan secara bersamaan, iman disebut, Islam dia disebut di situ, maka maknanya beda.
Sesuai dengan konteks yang menunjukkan. Contoh ayat yang disebut di sini oleh pengarang. Qalatil Arabu amanna. Berkatalah Arabi, kami beriman. Qul tunggu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Sebab mereka belum sampai ke derajat iman. Iman itu lebih tinggi derajatnya daripada derajat Islam. Kan begitu? Ya, iman dan Islam ini dari sisi lebih tinggi derajatnya. Semua yang masuk ke dalam cakupan Islam. Ya, masuk ke dalam cakupan Islam. Ya. Untuk menetapkan, kembali sebenarnya sebagai kesimpulan, jadi iman, kalau disebutkan secara berpisah, iman dan Islam, kalau disebutkan secara berpisah, maka maknanya sama. Maknanya sama. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya beda. Kalau disebut secara bersamaan, Islam maknanya adalah amalan yang zahir. Kalau disebut secara bersamaan, Islam maknanya amalan yang zahir, rukun iman yang 6, disertai dengan amalan hati yang membenarkan amalan zahir. Disertai dengan amalan hati yang membenarkan amalan zahir. Kalau iman adalah amalan batin. Amalan batin yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada dalam batinnya. Apa yang ada dalam batinnya. Ini tentang definisi iman. Kalau iman itu disebutkan secara bersamaan. Ini kesimpulan ya kawan. Ya di dalam masalah ini. Jadi paham kesimpulan ini saya sudah cukup sebenarnya. Saya ini termasuk masalah yang panjang pembahasannya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya apa? Sama atau tidak? Saya ulangi, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya sama atau tidak? Maknanya tidak. Kalau beda, Islam apa maknanya? Islam maknanya adalah amalan yang zahir. Inilah rukun-rukun Islam yang tersebut. Sebenarnya kan amalan zahir, berucap la ilaha illallah, salat, zakat, puasa. Amalan zahir ditambah dengan apa? Keyakinan dalam hati yang membenarkan amalan zahir tersebut. Namun amalan saja dianggap meyakini. Ya, harus ada keyakinan dalam hati yang membenarkan amalan zahir. Nah, kalau iman, maknanya apa? Kalau dia tidak, iman artinya amalan batin. Itulah rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah semuanya amalan batin. Tapi harus ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Namun tidak jangan dia beriman tapi tidak berucap la ilaha illallah. Atau dia beriman tapi dia melakukan salat sepanjang hidupnya. Ya. Nah, ini artinya dia tidak dianggap mukmin. Amalan zahir, amalan batin, tapi ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Itulah iman. Dan sekarang kalau iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maknanya sama atau tidak? Maknanya sama. Ya, jadi ini kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian setelah itu pengarang berpindah ke masalah lain. Kata beliau rahimahullah taala, wa nu'minu. Saya masih ada ucapan Az-Zuhri ya. Kita baca. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, "Anara anna al-Islam al-kalimah wal iman al-amal as-salih." Kata Az-Zuhri, kami melihat bahwa Islam itu kalimat dan iman itu amalan salih. Nah, ini maksud tadi pembedanya dari sisi itu tadi yang kita sebut. Inna ma'ala hadha, kata pengarang, kami berkata di atas ini, qad yakhrujur rajulu minal imani ilal Islam. Kadang-kadang seorang itu keluar dari keimanan menuju kepada Islam. Wala yakhruju minal Islam illa ilal kufri billahi azza wa jalla. Ya. Dan tidak ada yang keluar dari keislaman kecuali kepada kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Nah, ucapan pengarang ini diringkas oleh para ulama dengan penggambaran. Islam itu bagikan lingkaran. Ya. Lingkaran bulan. Ini seluruhnya Islam. Nah, di dalam lingkaran Islam ini seluruhnya ada 3 lingkaran. Ada lingkaran Islam, ada lingkaran iman, ada lingkaran ihsan. Lingkaran yang pertama dalam lingkaran Islam namanya. Lingkaran Islam. Yang paling besar, sebab dia paling umum. Ya. Begitu masuk berucap syahadat, masuk dia dalam lingkaran Islam. Lingkaran yang kedua lingkaran iman. Di dalam lingkaran Islam ada lagi lingkaran iman. Dia lebih khusus lagi. Setiap orang yang dijunjung keimanan pasti Muslim. Dan setiap Muslim belum tentu dia masuk dalam lingkaran iman. Ya. Kemudian di dalam lingkaran iman ada lagi lingkaran ihsan. Ini lebih khusus lagi. Ada yang sampai ke derajat iman yang paling tinggi, yang paling baik. Nah, mereka lebih khusus lagi. Setiap orang yang sampai ke derajat ihsan pasti mukmin, pasti Muslim. Ya, setiap Muslim belum tentu dia mukmin. Ya, setiap mukmin pasti dia Muslim belum tentu dia masuk ke dalam lingkaran ihsan. Ya, demikian
digambarkan oleh para ulama untuk mendekatkan pemahaman. Iya. Baik, kemudian kata beliau, setelah menjelaskan tentang 3 masalah dalam masalah keimanan, beliau berpindah menjelaskan tentang masalah yang lainnya. Ini penjelasan tentang Ad-Dajjal, Isa bin Maryam, kemudian masalah Malakul Maut, ya, kemudian Al-Maut akan disembelih pada hari kiamat. Kaitannya ini keimanan pada hari akhir, berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Itu kalau pengarang di sini, seperti ini merupakan ini salah satu perkara yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Kata beliau, wa nu'minu bi anna ad-dajjal kharijun fi hadhihi al-ummati la mahala, kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu. Dan kami mengimani bahwa Dajjal akan keluar pada umat ini, la mahala. Ya, tanpa diragukan, pasti keluar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkannya dan telah sahih hal tersebut dari beliau. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu ala al-manarati al-bayda syarqiyya Dimashq. Dan sungguhnya Isa bin Maryam alaihi salam dia akan turun di atas menara putih di timur Dimashq. Ayatihi. Lalu Isa bin Maryam mendatangi Dajjal. Wa qad hasara al-muslimuna ala uqbati Usay. Dan kaum muslimun telah mengepung Uqbah Usay. Usay ini nama tempat, ya, antara Dimashq dan Semari. Nah, maka saya harus memilku. Akhirnya Dajjal lari. Setelah dikepung, Dajjal lari. Saya betulku, sehingga badi Lutfi Syarqi. Maka Nabi Isa membunuh Ad-Dajjal di pintu Lut. Lut ini nama kota. Nah, berada di dekat Filistin. Ya, di sebelah timur. Di pintu Lut di sebelah timur. Dia terbunuh di situ. Ya, diterangkan di sini. Lut min ardi Filistin. Dan Lut itu dari negeri Filistin. Di Qurb min Ramlah. Ala nahwi milaini minha. Dekat dari Ramlah. Ramlah ini nama tempat. Ya. Dekat Filistin juga. Ya, dekat darinya sekitar 2 mil. Ya, dekat sekitar 2 mil. Di sini penjelasan tentang akan keluarnya Dajjal. Ya. Akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal adalah sosok makhluk hakiki. Ya. Bukan mana bermana Dajjal, tidak ada itu Dajjal, ada itu pendusta. Ya, pendusta itu Dajjal, tidak. Pendusta juga Dajjal, Dajjal juga adalah Dajjal. Ya. 2 perkara. Ya. Dajjal yang hakiki ini adalah sosok makhluk. Sekarang tidak ada. Ia terbelenggu di sebuah pulau. Ya. Terbelenggu dengan rantai. Dijaga oleh hewan berbulu. Tidak diketahui mana kubur dan duburnya. Bisa berbicara. Namanya Jassasa. Bernama Jassasa. Ya. Nah, ini diterangkan dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari riwayat Muslim. Ketika ia mengarungi lautan, serombongan ambil di lautan bersama awak kapalnya, terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut akhirnya berjumpa dengan Jassasa. Ya, hewan yang disebutkan tadi, cirinya lalu ia berkata, di dalam pulau ini ada seorang yang sudah lama menanti kalian. Rindu akan berita kalian. Maka datang dia ke sebuah rumah dan mendapati orang yang sangat besar tubuhnya, ya, terikat tangan dan kakinya ke lehernya. Nah, dengan rantai besi. Kemudian orang tersebut bertanya, banyak pertanyaan berkaitan dengan Nabi Muhammad, beberapa mata air yang berada di Mekah. Ya. Dan dia sendiri berkata, akan datang nanti suatu saat mata air itu tidak keluar lagi dan seterusnya. Kemudian dari pembicaranya juga, Dajjal menganjurkan supaya anda katakan beriman kepada Nabi tersebut. Nah, setelah Tamim bin Aus Ad-Dari kembali dan diceritakan kisah itu kepada Rasulullah, setelah ia masuk Islam, maka Nabi naik ke mimbar. Namun ceritakannya, setelah mendengar cerita Nabi, beliau bertanya kepada para sahabat. Ya, ternyata para sahabat sudah lama mendengar cerita itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ilahi menunjukkan bahwa benarnya risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Dajjal disebut demikian sosoknya. Cirinya matanya sebelah matanya buta, atau istilahnya pisau. Ya. Seperti matanya yang pisau ini seperti anggur. Nah, antara kedua matanya tertulis kaf, ha, ra. Bacanya kafir. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Rambutnya keriting. Ya, rambutnya keriting. Ini ciri ya. Nah, dari ciri-ciri Dajjal. Demikian disebut dalam beberapa riwayat. Dan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tidak seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal.
Dan Nabi SAW berkata, saya peringatkan kalian satu perkara yang tidak diperingatkan oleh Nabi sebelum saya. Sungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan Allah itu tidak buta sebelah matanya. Nah, Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Ya. Dajjal keluar dalam keadaan dia mengaku sebagai Nabi. Setelah itu mengaku sebagai Ar-Rabb yang mencipta. Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk mencipta manusia. Dia mampu menghidupkan dan mematikan orang. Ini surga yang punya neraka ikut bersamanya. Orang yang masuk ke surganya, dia akan enak. Masuk ke dalam, dia akan dapatkan neraka. Orang yang masuk ke dalam nerakanya, kelihatannya jelek, dia masih akan mendapatkan ketenangan. Ini Dajjal. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di akhir zaman, Dajjal membunuh seorang mukmin, kemudian memaksanya supaya masuk Islam, masuk beriman kepadanya, menyembahnya. Maka Dajjal berkata, atau orang ini berkata kepada Dajjal, saya yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Maka Dajjal berkata, ya, kamu harus beriman kepadaku. Orang tersebut dibelah oleh Dajjal menjadi dua. Kemudian setelah itu Dajjal berlalu di antara belahan tubuh orang tersebut. Setelah itu Dajjal berkata, kum, berdiri kamu. Tiba-tiba berdiri kembali. Ya. Lalu Dajjal berkata kepadanya, tidakkah kamu beriman kepadaku? Maka orang ini berkata, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal ingin membunuhnya untuk kali kedua dan dia tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Demikian. Ya, Dajjal punya kemampuan. Karena itu dia adalah fitnah yang sangat besar. Kita diperintah untuk berlindung dari gangguan dari fitnah Dajjal. Jadi antara ayat yang diperintah untuk dihafal, bagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an riwayat Muslim, kita diperintah untuk menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Iya. Sebagai pelindung dari Dajjal apabila Dajjalnya keluar. Dan Dajjal begitu keluar, dia diizinkan keluar 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun lamanya. Jadi selama 1 hari itu lamanya kayak 1 tahun. Iya. Nah, lamanya seperti 1 tahun. Dia sudah lepas kalender 364 hari, matahari belum lagi terbenam, baru mau terbenam. Nah, jadi 1 harinya sama seperti 1 tahun. Hari keduanya sama seperti 1 bulan. Hari ketiganya sama seperti 1 pekan. Hari yang lainnya sama dengan hari-hari biasa. Dajjal mampu memasuki seluruh negeri.